Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Sotomani, kelas D S1 Farmasi 2017, akan mempresentasikan tugas mata kuliah sintesis senyawa obat yang berjudul Sintesis Senyawa Turunan Pirimidinon dari analog chalkon 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzoidin N-metilpiperidin 4-ON sebagai senyawa anti kanker. Manfaat dan keunggulan. Pirimidinon merupakan senyawa aktif biologis yang dapat diperoleh baik dari alam maupun dari hasil sintesis. Pirimidinon dan turunannya banyak digunakan dalam bidang farmasi dan biokimia, dikarenakan bioaktivitasnya sebagai antihipertensi, antiviral, antibakteri, antiinflamasi, dan agen antitumor. Menurut Edres et al. 2010 mengemukakan bahwa hampir beberapa senyawa pirimidinon yang mengikat gugus arilidin mempunyai potensi sebagai agen antitumor. Chem et al. 2003 melaporkan bahwa 2-cyanomino 4-pirimidinon 1, suatu turunan pirimidinon menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker kolon, DLD1, sel kanker hati, HA22T, dan sel kanker payudara, MCF7. Diskoneksi. Diskoneksi adalah proses analisis, yaitu pemecahan sebuah ikatan dan mengkonversikannya menjadi sebuah molekul yang dapat digunakan sebagai bahan awal. Diskoneksi ini adalah kebalikan dari mekanisme reaksi. Rasionalisasi diskoneksi senyawa. Turunan pirimidinon, chalkon 3,5 bis, N-metilpiperidin 4-ON. Retrosintetik. Retrosintetik adalah proses pembelahan molekul target ke dalam bahan awal. Proses ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui proses interkonversi gugus fungsional atau IGF dan diskoneksi. Rasionalisasi retrosintetik senyawa itu analisis retrosintesis molekul target. Inilah. Sinton dan reagen. Sinton adalah fragmen ideal, biasanya suatu kation atau anion akibat suatu diskoneksi. Ada chalkon 3,5 bis dan metilpiperidin 4-ON. Itulah sinton dari senyawa pirimidinon. Dan reagen. Reagen adalah senyawa yang digunakan dalam praktek untuk sinton. Inilah reagen, itu turunan dari pirimidinon. Reaksi yang terjadi. Reaksi pertama, reaksi kondensasi, adalah reaksi yang terjadi antara dua molekul atau lebih yang bergabung menjadi suatu molekul yang lebih besar, dengan atau tanpa hilangnya suatu molekul kecil seperti air, menurut Hofmann 2004. Seperti di bawah ini. Reaksi kondensasi. Yang kedua, reaksi kondensasi aldol silang melibatkan dua jenis karbonil yang berbeda. Reaksi kondensasi aldol silang terjadi apabila hanya ada satu karbonil yang mempunyai hidrogen alfa. Dengan kata lain, hanya ada satu karbonil yang dapat dideprotonisasi membentuk nukleofil enolat. Karbonil yang tidak memiliki hidrogen alfa harus lebih elektrofilik daripada karbonil yang memiliki hidrogen alfa, menurut Parsons 2003. Inilah reaksi kondensasi aldol silang. Yang ketiga, reaksi siklokondensasi merupakan salah satu bagian dari reaksi penutupan cincin atau disebut ring closure metathesis.
Siklokondensasi merupakan reaksi penutupan cincin akibat adanya kondensasi antara heteroatom dan atom karbon dengan tingkat oksidasi yang berbeda. Di bawah ini reaksi siklokondensasi. Metode dan cara kerja. Pertama, sintesis senyawa. Senyawa 3,5 bis 2,4 dimetoksibenzilidin N-metilpiperidin 4-ON. Pertama, ditambahkan NaOH 40% ke dalam labu alas bulat. Yang kedua, dimasukkan N-metilpiperidin 4-ON dan 2,4 dimetoksibenzilidin dalam pelarut etanol. Yang ketiga, dicampurkan pada bagian luar labu diberi penangan es sehingga didapatkan suhu campuran kurang dari 10 derajat Celcius. Yang keempat, ditambahkan tetes demi tetes agar suhu campuran tetap kurang dari 10 derajat Celcius. Yang kelima, dicampurkan direflux dalam penangas es selama 1 jam. Yang keenam, diambil dari campuran yang berwarna kuning keruh tersebut. Yang ketujuh, direflux pada suhu kamar selama 4 jam. Yang ke-8, diaduk dengan pengaduk magnetik sehingga mendapatkan endapan. Dari endapan tersebut, dituang ke dalam gelas beker berisi air es. Yang kedua, didiamkan beberapa menit dan disaring menggunakan corong bucar. Yang ketiga, direkristalisasi menggunakan pelarut campuran etanol dan air. Yang keempat, dilakukan rekristalisasi melarutkan padatan hasil sintesis dengan etanol panas. Yang kelima, disaring panas-panas. Yang keenam, ditambahkan aqueous tetes demi tetes sehingga diperoleh kristal berwarna kuning. Yang ketujuh, disaring dengan corong bucer dan ditimbang sehingga mendapatkan hasil senyawa sebanyak 0,7345 gram dengan rendamen sebesar 60%. Kemudian yang kedua dengan KLT, di mana KLT diuji kemurniannya. Diuji kemurniannya menggunakan kromatografi lapis tipis dengan 3 sistem eluen yang berbeda dan didapatkan hasil sebagai berikut. Inilah gambar hasil dari KLT. Setelah diuji KLT, dilanjutkan dengan analisis spektroskopi senyawa molekul meliputi analisis UV, IR, dan HNMR dan didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil spektro UV seperti di samping ini. Yang kedua, hasil IR, inilah hasil dari IR. Yang ketiga, hasil HNMR. Itulah hasil presentasi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.